Halo Salvi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah metode numerik bersama saya Patricius Batarius. Kali ini kita akan mempelajari tentang metode posisi salah atau false position method dalam penyelesaian persamaan non-linear. Metode posisi salah merupakan salah satu metode tertutup yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan non-linear dalam mencari akar persamaan. Selain metode bisection atau metode bagi dua, ada metode posisi salah yang merupakan keduanya adalah metode tertutup atau metode accolade. Sebagai pendahuluan untuk mengetahui metode posisi salah, kita lihat gambar 1. Jika menggunakan metode bisection untuk mencari akar persamaan, yaitu di mana nilai fx sama dengan 0, maka dengan metode bisection, langkah pertama yang digunakan adalah menentukan nilai XL, yang ini, dan juga nilai dari fxu di titik xu ini, jika dikalikan hasilnya lebih kecil dari 0. Sehingga untuk mencari akarnya, akar di sini, XR sama dengan XL, nilai XL tambah XU dibagi 2. Itu metode bisection. Nah, metode posisi salah berangkat dari gambar ini juga, yaitu kita memandang ada dua buah segitiga antara titik XR, XU, dan FXU, segitiga pertama, dan segitiga yang kedua yang kecil bagian bawahnya XL, XR, dan FXL. Berdasarkan kedua persamaan segitiga ini, jika dibandingkan, kita lihat langkah selanjutnya adalah fxl dibagi dengan xr per xl itu sama dengan fxu dibagi xr per xu. Dari persamaan ini kita lihat lagi gambarnya. Fxl itu jika dibandingkan dengan segitiga yang lebih besar bagian atasnya, di mana fxl itu fxl dibagi xr kurang xl sama dengan, untuk segitiga besarnya, fxu sama dengan dfxu per xr kurang xu. Saya ulangi, fxl per xr kurang xl sama dengan fxu x per xr kurang xu. Dari persamaan yang keempat di atas ini kita uraikan fxl lebih kecil 0 dan xr kurang xl lebih besar 0. Kemudian fxu lebih besar 0. Kemudian XR kurang XU lebih kecil 0. Dari persamaan 4 diperoleh, jika diuraikan persamaan ini, jika diuraikan menjadi XR kurang XL kali FXU sama dengan XR kurang XU kali FXL. Perkalian silang, di mana XR kurang XL kali FXU sama dengan FXL kali XR kurang XU. Diuraikan lagi menjadi XU kali FXL kurang XL
kali Fxu sama dengan XR kali Fxl kurang Fxu. Penguraian persamaan yang ada di atas ini untuk mendapatkan persamaan berikutnya untuk mencari akar XR ditulis sebagai berikut. XR sama dengan XU kali Fxl kurang XL kali Fxu dibagi Fxl kurang Fxu. Proses selanjutnya menghasilkan persamaan akar dengan metode posisi salah, di mana persamaannya adalah XR sama dengan XU kurang hasil pembagian antara Fxl kali Fxu kali XL kurang XU dibagi Fxl kurang Fxu. Persamaan metode posisi salah adalah XR sama dengan XU kurang Fxu kali XL kurang XU dibagi Fxl kurang Fxu, di mana XR adalah akar yang akan kita cari, XU adalah tebakan awal dengan batas atasnya, XL adalah tebakan awal dengan batas bawahnya, dan Fxl adalah fungsi dengan memasukkan nilai XL ke dalam fungsi, demikian pun XU nilai dari fungsinya dengan memasukkan nilai XU yang sudah ditentukan. Nah, seperti apa proses perhitungan dalam menyelesaikan suatu persamaan dengan metode posisi salah? Sama dengan metode tertutup lainnya, yaitu metode biseksa, memiliki algoritma tersendiri. Metode false position atau metode posisi salah juga memiliki algoritma dalam proses pencarian akar. Yang pertama, tentukan nilai XL dan XU sebagai dua akar tebakan awal, di mana XL kali Fxu lebih kecil 0. Langkah ini sama dengan metode bisection, di mana kita tentukan nilai XL dan XU dan hasil perkalian antara XL dan XU nilainya negatif atau berbeda tanda, dan hasil perkaliannya lebih kecil dari 0. Langkah yang kedua, menghitung akar XR dengan persamaan metode posisi salah, yaitu XR sama dengan XU kurang Fxu kali Fxl kurang XL kurang XU dibagi Fxl kurang Fxu. Langkah yang ketiga, cek kondisi berikut. Persis sama seperti metode bisection, yaitu mencari nilai dari perkalian Fxl kali Fxr. Jika perkalian Fxl kali Fxr lebih kecil 0, maka akar terletak antara XL dan XR, antara batas bawah dengan akar yang kita cari pada perhitungan langkah yang kedua. Kemudian untuk menghitung nilai XR berikutnya, nilai XL-nya tetap, batas atasnya berubah menjadi XU sama dengan XR. Tetapi jika perkalian antara Fxl kali Fxr lebih besar 0, maka akar terletak di antara XR dan batas atasnya XU. Untuk menghitung nilai XR berikutnya, XL-nya sama dengan XR dan XU sama dengan XU. Atau dengan kata lain, XU-nya tetap, XL-nya sama dengan XR. Kalau hasil perkalian Fxl kali Fxr lebih besar 0. Di posisi yang ke A dan ke B, bedanya di situ. Jika lebih kecil, yang berubah adalah XU menjadi XR, XL-nya tetap. Untuk perhitungan
XR berikutnya nanti. Tetapi jika lebih besar 0, XL-nya berubah menjadi XR dan XU tetap. Tetapi jika perkalian antara FXL kali FXR sama dengan 0, maka akarnya adalah XR, algoritmanya dihentikan. Hitung akar berikutnya dengan persamaan XR sama dengan XU kurang FXU kali XL kurang XU dibagi FXL kurang FXU. Kemudian kita hitung nilai kesalahan aproksimasinya dengan rumus sebelumnya, yaitu kesalahan aproksimasi harga mutlak kesalahan aproksimasi sama dengan nilai XR sekarang dikurangi dengan nilai XR sebelumnya dibagi dengan nilai XR sekarang atau iterasi sekarang kurang iterasi sebelumnya, nilai XR-nya dibagi dengan nilai iterasi sekarang. Harga mutlak dikali dengan 100. XR-nya itu nilai iterasi saat ini atau sekarang, XR old adalah nilai iterasi sebelumnya. Kemudian langkah yang kelima, cek apakah nilai ES-nya lebih kecil atau lebih besar dari harga mutlak EA. Misalnya kita sudah menentukan nilai ES-nya 10 pangkat minus 3 atau 0,001, maka dia akan berhenti jika nilai harga mutlak EA-nya lebih besar dari ES atau nilai ES-nya lebih kecil dari harga mutlak EA. Sepanjang kriteria ini belum memenuhi, maka kita ulangi langkah yang ketiga. Jika tidak, berarti stop algoritmanya, berarti nilainya atau akar yang kita tentukan sudah kita peroleh dengan nilai XR. Langkah yang ketiga seperti apa? Langkah yang ketiga adalah cek lagi kondisi perkalian antara FXL kali FXR lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Jika lebih kecil, XL-nya tetap, XU-nya berubah menjadi XR. Jika lebih besar, XL-nya berubah menjadi XR, XU-nya tetap. Kemudian untuk menghitung nilai XR berikutnya. Prosesnya seperti itu, algoritma putar-putar di situ. Dia akan berakhir jika kriteria nilai harga mutlak kesalahan aproksimasi lebih besar dari ES-nya. ES-nya ditentukan. Bisa 10 pangkat min 3, bisa 10 pangkat min 4, bergantung dari soal yang diberikan. Catatannya bahwa algoritma false position atau algoritma posisi salah dan bisection sedikit mirip. Satu-satunya perbedaan adalah rumusnya, rumus hitung perkiraan baru dari XR seperti pada langkah kedua dan keempat. Pada langkah kedua, metode posisi salah persamaannya adalah XR sama dengan XU kurang FXU kali XL kurang XU dibagi FXL kurang FXU. Sementara metode bisection pada langkah yang kedua persamaannya XR sama dengan XL tambah XU dibagi 2. Demikian pun pada langkah yang keempat. Pada langkah yang keempat, nilai XR dan XU-nya akan berubah bergantung pada hasil perkalian antara FXL kali FXR. Apakah lebih besar, ataukah lebih kecil, atau sama dengan 0. Itu adalah proses atau algoritma
prosedur mencari akar menggunakan metode posisi salah. Pada slide berikutnya kita akan melihat contoh metode posisi salah penentuan akar suatu persamaan. Kali ini kita sampai di sini dulu mengenai konsep metode posisi salah. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.